Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama MMTV Toraja News di edisi part 2 dari Kasimpo Makali Tanah Toraja dalam rangka acara ibadah penghiburan almarhum Nenek Fani di Kasimpo, tepatnya depan SMA 1 Kasimpo. Oke. Mendekat ke tempat ibadah ini. Berduka cita bersama Bapak Fani di Kasimpo. Kita bersama Bupati Mamasa. Ilan pari, ilan susah, ku inggaran karemi, ku anak kumipua. Ilan aktu kapuduran, ku sorongan kaleku, apa tang sipatu, tang si ele, dia turun kadami langit bisa roki Inang kamu ribuan, oh Puan, randuanku. Inang kamu ribuan, oh Puan, randuanku. Baik, kita akan beralih kepada pembacaan dan perenungan penghiburan dari firman Tuhan. Dan mari lebih awal sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kita
mengucap syukur kesempatan ini dengan memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu setelah juga beberapa hari yang lalu ibadah yang semacam dilakukan di sini. Adalah patut bagi kami umat-Mu, gereja-Mu, pun juga kami sebagai orang per orang untuk senantiasa mengungkapkan isi hati pengucapan syukur segala kebaikan, berkat, dan kehidupan yang Tuhan nyatakan di atas kami. Demikianlah juga kalau kami boleh berkumpul bersama-sama dalam persekutuan ibadah penghiburan sore hari ini. Biarlah dengan segenap keluarga, anak-anak para cucu dari almarhumah Nenek Pani, jemaat muda kami semua yang sudah pada hadir malam ini bersama-sama menikmati pembacaan ketika membaca dan merenungkan firman ini, sekiranya semua kami menemukan atau mendapatkan makna yang menguatkan, yang menyegarkan, yang meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab atau surat Wahyu, kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Berikut berjudul kepada jemaat di Philadelphia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau memelihara firmanku untuk tabah. Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Sekiranya kita terhibur, dikuatkan, berbahagia setiap kali kita mendengar dan atau memahami satu bagian firman Tuhan. Titik berangkat renungan kita ini diangkat dari ayat 11 bacaan kita ini. Ayat 11,
kalimat yang mengatakan, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Segenap rumpun keluarga dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang pada hadir malam ini. Kitab Wahyu adalah firman yang diwahyukan atau mungkin tepatnya dihembuskan oleh Roh Kudus ke dalam hati Rasul Yohanes dan ditulis lalu disampaikan kepada jemaat. Kita dari Saloso ini langsung ke Awalnya kepada Batu Papan, dari Toraja Utara langsung ke Tanah Toraja. pada waktu itu. Oke, langsung dari Saloso langsung lagi ke Tanah Itu Toraja. adalah kalau sekarang wilayah Turki dan Yunani. Dan 7 jemaat itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 11. Jemaat Efesus, jemaat Mirna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Tujuan utama seluruh isi kitab ini atau surat Wahyu ini ialah supaya jemaat atau umat Allah semuanya bertekun dalam perjuangan iman. Jemaat gereja sebagai lembaga, tapi juga orang per orang sebagai pribadi, Oke, bertekun oke, terima dalam kasih Bosku. perjuangan iman sampai garis akhir kehidupannya. Berhubung ada ibadah jadi kita buru-buru ke sini tadi. Jadi penekanannya perjuangan iman. Sudah tahu perjuangan itu macam-macam ya. Ada perjuangan politik, ada perjuangan ideologi, ada perjuangan adat, budaya dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat kita atau bacaan kita adalah perjuangan iman berdasarkan Injil Yesus Kristus yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang telah mengaruniakan kepada yang percaya mahkota kehidupan. Iman hendaklah diperjuangkan. Apa mana? Dimaksudkan iman itu tidak boleh dengan saja dikompromikan dengan hal-hal yang Besok kita lagi di Saloso. tidak boleh menjadi jemaat yang kompromistis atau menjadi orang percaya yang kompromistis yang gampang menyelesaikan iman kepercayaannya dengan keadaan atau nilai-nilai lain di sekitarnya. Harus jelas kepercayaan imannya dalam segala situasi. Nah, ini bukan berarti bahwa gereja atau orang Kristen itu harus fanatik. Yang penting masuk begitu. Bukan itu yang dimaksud. Bukan MM ini nanti. MMTV. Ya. Oke. Temannya Kumpani. Kalau di follow itu apa hadiahnya, Pak? Kalau di Dapat follow berkat apa hadiahnya, Pak? dapat berkat dari Tuhan. Oke. Kompromikan saja dengan semua nilai-nilai yang ada. Tetap ada iman yang fondasi, tapi iman itu harus jernih. Ada nih. Ada dua kata yang berkurang. Mara ko talas spesial ini kami namun sa sila ni.
Barang siapa yang menang, ia akan menjadikan kita atau mengikut atau menerima makna roh kehidupan. Siapa yang bertelinga? Ada orang yang tidak bertelinga, tapi maksudnya pergunakan juga dengan baik. Oke, dari bisa tengah cara memadamkan. Kayak misalnya dari jauh dari sini, oke baik. Supaya apabila kita juga memanfaatkan dengan baik alat pendengaran kita kepada firman, kita analisa dengan baik. Maaf terlambat karena kita baru dari acara dari Toraja Utara. Jalani dengan baik supaya siapa yang menang itu tadi kita harus berjuang sampai garis akhir. Jadi tidak bisa tidak, harus ada sikap dan tekad dalam perjuangan iman kita untuk kita sampai kepada garis akhir. Tekun memelihara iman yang semua jemaat di dunia ini. Kalau saya menyebut di sini itu jemaat, memang di dalam kitab Wahyu ini banyak sekali angka-angka disebut, tapi semuanya angka-angka yang mempunyai arti simbol. Jadi misalnya ada disebut kerajaan 1000 tahun, kerajaan di mana Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun. Oke, masih bersama Bang Robi. 1000 tahun itu maksudnya ya bukan 1000 betul, tapi maksudnya itu angka yang panjang. Dan kita sekarang berada dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memerintah jemaat-jemaatnya. Ada juga katakan yang diselamatkan itu adalah 144.000 orang. Nah, orang mengira wah, nasi di ripul itu tuh lipat salama 140 na apa sabu. Tapi itu juga simbol 144.000 itu adalah angka dari 12 suku bangsa Israel. 12 kali 12 kali 1000. Jadi itu angka kesempurnaan. Budaya tahu. Lipagan na tongan dia. Nah demikian juga dengan ketujuh jemaat ini. Ya, Selamat Kasinpo. Di sini untuk 7 jemaat disampaikan perkembangan yang agak berbeda satu dengan yang lain. Ya. Kalau 7 jemaat ini dikatakan, nah inilah bagaimana perjuangan iman jemaat atau gereja sebagai lembaga atau orang per orang. Kalau 7 jemaat ini mau dikatakan sebenarnya bahwa sudah ada 5 jemaat yang terbilang jemaat yang konformistis. Bahkan ada satu yang nyaris koma, sakit parah secara rohani, jemaat Laodikia. Makanya disebut jemaat yang suam kuku. Kalau dibaca perikopnya, Yesus tidak ada lagi dalam jemaat itu, ditolak, ditempatkan di luar. Namun Yesus itu tetap datang mengasihi. Dia datang mengatakan, aku berdiri di muka pintu. Jadi tidak berada dalam persekutuan bersama dengan jemaat Laodikia. Tapi Yesus mengatakan, siapa membukakan pintu, aku akan masuk, duduk bersama-sama, bahkan juga makan bersama-sama. Ya, makan bersama itu tanda kekerabatan. Jadi tetap Yesus mengasihi, cuma apakah mereka mau membuka diri untuk menerima Yesus menjadi kepala, menjadi ya katakanlah ditinggalkan dari semua kehidupan jemaat atau gereja orang yang percaya. Oh, melihat. Kalau bilang 5 yang termasuk jemaat yang Kenapa ini? ada sekali berjuang murni dalam Injil dan dalam iman. Jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna.
mengambil sikap yang berbeda dengan yang lainnya. Ia berupaya untuk memelihara Injil dan khusus mengenai iman yang tadi dikatakan betul-betul menggunakan alat pendengaran telinga mereka, tapi juga tentunya dengan hati. Mendengar melalui telinga, masuk ke dalam hati, direnungkan dengan baik, disimpan dengan baik. Jadi mereka itu tetap teguh berpegang kepada firman yang mereka dengar, yang mereka hayati, dan juga yakin dengan janji-janji Allah yang disampaikan kepada mereka. Karena itulah Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka, jemaat Philadelphia ini, gerbang Yerusalem terbuka lebar bagimu. Aku memegang kunci Daud. Ya, sering itu kumpulan orang percaya perjanjian lama selalu menjadikan Daud itu sebagai tokoh utama. Nah, itulah kaitannya di sini. Aku memegang kunci Daud, dan kalau itu aku sudah membukakan pintu bagimu, tak seorang pun yang dapat menutupnya kembali. Itu kata-kata penghiburan bagi jemaat Philadelphia. Dan karena itu diikuti dengan suatu pegangan yang begitu kuat dan menghiburkan, seperti ayat yang kita baca tadi. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah terus yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Firman dan berikut mahkota. Mahkota itu, ya, dalam Alkitab ada beberapa jenis mahkota disebut. Ada namanya mahkota duri di kepala Tuhan Yesus, itu adalah mahkota penghinaan. Ada juga namanya mahkota panah, artinya penghargaan yang tidak tahan lama atau yang sementara fungsinya di dunia. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan yang kita sudah terima. Dalam pasal 2 ayat 10 disebut mahkota kehidupan. Atau juga di kitab lain seperti ada perikop yang kami diskusikan di Kombapa disebut mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, yaitu mahkota abadi, mahkota yang kekal. Mahkota dalam pengertian ini, ya mungkin tidak, saya kira harus kita bedakan dengan seperti penghargaan dalam perjuangan. Kita dekatkan ke dapur dulu bersama ibu-ibu di Kasimpo ini. Oh, Kasimpo. Oh iya, baik. Iya. Pokok di sornasanya, jangan takut. Kareba Toraja tuh. Iya, Toraja tetap mana? Itu mulu yang tahu. Oh. Kareba Toraja. Iya, sama-sama Toraja. Sama-sama. Iya. Oke, terus mana? Ya. Itu lagi kita ulang. Nanti rumah mau kami tahu. Masuk beda. Iya, may ibadah dulu kayak gitu. Mana itu kok? Iya lah. Main dalam nulis itu dulu dari kita. Iya, terus. Nanti pasar-pasar juga untuk menekan dia lagi.
begitu lagi. Baik, baik. Syariatku, tunangku, mayana, apa sih bahasa lingkungan? Lunangko. Lunangko deh. Langsung rekam itu. Langsung. Mantap. Ini kung Manila lang kasi. Ini bukterong madilay lang tayo. Sama din kung minat lang rin Manila lang. Kedua keluarga dan Solo dan Solo. Dengan publikasi kami silakan. Kaya kita puji-puji. Itu melang masalah po. Ya, masalah. Juga. Kita lihat persembahan dari keluarga Oma Fani, Nenek Fani. Kita ambil stand dulu. Bisa apa?
kasih dalam Tuhan, mari kita nyatakan iman kita melalui persembahan syukur. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau kasihina, ya Allah. Mampirlah dengan doa kita menyanyikan sambil memberikan persembahan syukur kita. Penghiburan yang pertama dari Jemaat Kasimpo, paduan suara Jemaat Kasimpo, kemudian paduan suara atau vokal grup PKBGT Jemaat Kasimpo, kemudian terakhir paduan suara Majelis Gereja. Dengan penuh kasih kami silakan.
badai hidup menerpamu, dan coba gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Bila badai ya badai menerpamu, atau cobaan pun mengganggu, hanya satu harapanmu, firman Tuhanmu teguh kekal, tenang teguh. Biarpun gunung ya gunung kan beranjak, atau bukit ya bukit kan bergoncang, janji kasih ya kasih setia dari Tuhan melindungimu, teduh damai teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan siang atau malam, nyatakan was-was di hatimu, Tuhanlah pemilik hidupmu, biarpun gunung ya gunung pun beranjak, ataupun bukit ya bukit pun bergoncang, janji kasih ya kasih setia dari Tuhan melindungimu, teduh damai teduh kan melindungimu, teduh damai teduh kan melindungimu, teduh damai teduh. Maju-maju po mo. Yung araw ito pa pendeta. Yung ito pa pendeta yun. Kirana
bersama Ibu Bupati yang masuk. Kebetulan tuan rumah juga di Kasimpo, jadi pada usaha dari Majelis Gereja dengan judul lagu Bila Duka Menerpa. rolong isi semua. Tarik isi dorong. Sini saya lolong rekor. Karena kita saya rendang. Tidak lolong.